ada isaro sifat. Ya, itu semua isaro. Ya. Yang penting kita itu jangan keluar dari diri kita saja. Ya. Kita mengukuhkan, ya, bagaimana ketahuan kita tidak bisa keluar dari diri kita. Nah, kenapa? Diri kita inilah jalan, ya, jalan, ya, rahasia, pintu, ya, pintu atau jalan ilmu rahasia. Nah, diri kita inilah, ya, untuk menuju bagaimana jalan yang lurus tadi. Nah, jadi semua itu isaro, masya Allah, ya, isaro. Yang namanya bentuk dari rasa, ya, itulah isaro. Karena rasa itu sahabat beriman, ya. Kalau memang ada orang di samping kita, ya, berarti rasa dari seseorang. Tapi kalau tidak ada, itu rasa dari dirinya, ya. Karena memang dia dari rasa, ya, dari rasa. Rasa ini bagaimana tentang dengan kata batin, ya. Inilah batin, bertajali. Makanya dia bertajali bagaimana kalau kita, contohnya kita lagi nonton film, ya. Kita lagi nonton film atau lagi nonton tentang bagaimana terjadinya Palestina, ya. Tiba-tiba kita itu tiba-tiba merasa sedih. Itu rasa tuh, ya, bagaimana batin tadi mampu bertajali kepada sesuatu, seakan-akan yang terjadi di sana itu adalah kita, ya. Yang terjadi sesuatu yang di dalam apa yang kita nonton ini seakan-akan kita yang terjadi. Kalau bukan kita yang terjadi, tentunya batin kita ini tidak merasa sedih atau bagaimana, ya. Tapi karena kita sudah luput, ya, kita sudah luput sebagai penonton, ya, yang memandang tadi kejadian, sehingga kita seakan-akan berada dalam kejadian itu, sehingga kita merasakan sesuatu, ya, sedih, mau menangis, ya. Itu yang dikatakan bertajali. Sama halnya dengan tadi, ya. Itu sahabat beriman, ya, kalau sudah dia di situ pengakuannya dia akan merasakan apa yang kita rasa. Entah itu dari apa, ya. Masing-masing petunjuk, ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, lanjut Bang Wandi, silakan. Kalau ini tadi, ini sikir, guru. Ketika tenggelam dia, maksudnya dalam rasa itu, karena kan sangat halus. Apakah kira-kira ketika menghadapi sakratul maut ini berangkat tidak berentetan dengan yang dibawa? Maksudnya bagaimana? Coba ulang Bang Penatua. Kan ini ketika aula ini tenggelam dengan sendirinya, ini kan zikir menuju sakratul maut. Ya. Apakah kira-kira tidak berhubungan dengan yang dibawa, guru? Yang di bawah ini maksudnya apa ini? Apa bawa koper? Enggak, kan maksudnya itu otomatis ini kan ada rasa bagaimana di ketika tenggelam di situ kan bahasa kasar enak. Oh, merasa enak gitu. Ya, nyaman sekali, guru. Iya. Bahasa kasarnya tapi tidak bisa. Iya, ya itu memang, tapi artinya ya sewajarnya, ya, sesuai dengan nafas kita, ya. Sesuai dengan nafas kita, jangan juga sampai kita tahan nafas sampai bermenit-menit, ya. Sesuai dengan nafas kita, yang penting dia udah turun kasih naik lagi, gitu aja. Merasa nyaman, merasa hangat, ya, karena memang semua orang kalau kembali kepada asalnya merasa nyaman. Ya, hanya dia yang artinya dia yang maha nyaman itu, dia yang maha bahagia itu, yang maha nikmat itu, ya. Itulah Bang Penatua, masya Allah Bang Penatua, ya. Makasih, guru.
Ya sama-sama Bang Penatua. Itu yang dikatakan nikmat ya, nikmat Allah. Makanya dalam sholat juga begitu ya, dalam sholat juga begitu. Bagaimana dia memeluk diri zahirnya itu yang kita dapatkan kenyamanan di dalam diri kita itu ya, sehingga kita mampu mendengar bisikannya di dalam diri kita itu. Dia membaca ayat yang sudah menjadi penyaksiannya. Kita dengar tuh ya di dalam zahirnya ini dia berbicara ya. Dia membaca ayat-ayatnya yang dilantunkan. Ya, dia memeluk baca Al-Fatihah sebagai kendaraannya untuk menuju dirinya sendiri. Di situ sahabat berimannya kenikmatan ya. Makanya hayal al-falah ya. Menuju dalam bagaimana kesuksesan, kenikmatan, kesejahteraan ya dalam sholat itu sendiri. Terima kasih, Guru. Iya, sama-sama Abang Penatua. Ya, insya Allah semua kita di sini mampu ya memperjalankan bagaimana apa yang kita pahamkan tadi ya, sahabat beriman, dan menjadikan amal ibadah kita untuk menjadikan kebiasaan ya. Kalau sudah terbiasa sahabat beriman ya, semua akan mudah. Kalau sudah terbiasa. Amin. Amin. Iya Bang Nawar, ya seperti kita pulang ke kampung halaman senang sekali. Iya sama tuh sahabat beriman. Makanya saya katakan sahabat beriman ya, orang yang keluar dari dirinya sendiri ya, orang yang berkeyakinan, beriman keluar dari dirinya sendiri, itulah orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Karena selama hidupnya dia belum pernah bertemu dengan asal mula kejadiannya, ya, asal mula yang dia jadikan. Siapa sebenarnya dia dijadikan dan siapa sebenarnya yang menjadikannya itu. Ya, ini orang yang paling menyusah. Ya, makanya orang-orang yang begini sholat dengan keyakinannya sendiri. Ya, sembah Allah dengan keyakinannya sendiri. Ini yang kita harus cegah. Ini yang dikatakan syirik ya. Kalau kita sudah begini sahabat berimannya, bagaimana kita harus mengejar ilmu tadi sahabat beriman, biar kita nggak begini, biar nggak kufur ya. Gitu sahabat beriman. Kalau kita sudah kufur, masya Allah, itu kita sudah kayak gimana ya gitu ya. Makanya orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Makanya ya Islam itu harus bertauhid ya. Bertauhid itu bagaimana? La ilaha illallah. Ya, itu dalam ibadah. Tapi kalau sudah dalam kodrat diri adalah ilmu la ilaha Allah. Ya, kalau dalam ibadah dia 4 kicahnya ya, kicah 4 dia. Karena masih ada menyebutkan tentang zat di situ ya. La ilaha, ha itu zat. Ya. La ilaha illallah, sesungguhnya Allah itu zat. Ya. Tapi kalau sudah dalam potensi diri kita, la ilah, ya, Allah. Ya, la itu zohir dan batin. Ya. Itulah syariat kita la itu ya. Makanya la ini diambil dari lam alif. Ya. Lam alif kalau digabungkan menjadi la. Ya, lam alif ini zohir dan batin. Ya. Lam alif singkatan la singkatannya adalah lam alif. Ini zahir dan batin ya. Gitu. Inilah syariat kita. Ya, sesungguhnya zahir batinku ini hanyalah Allah semata. Ya. Makanya dikatakan tiada Tuhan selain aku atau selain Allah. Allah itu kan potensi nama. Ya. Allah itu kan sudah potensi nama. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau dalam konteks agama, ya. Kalau sudah dalam konteks keilmuan, ya tiada Tuhan, udah nggak ada Tuhan tuh selain hu atau aku. Ya.
Ya, makanya bagaimana ilmu ini sahabat beriman ya, sebenarnya Allah Nabi kita itu mengajarkan ya. Mengajarkan bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan bagaimana dia memperlihatkan kelakuannya. Ya. Itulah marifat ya, kelakuannya beliau. Itulah marifat beliau. Makanya beliau ini tidak pernah menceritakan tentang marifat di zamannya. Kenapa? Marifat itu sudah kelakuannya ya. Namanya itu adalah sifatnya. Nama itu adalah sifatnya Muhammad. Muhammad itu adalah sifat Allah ya, atau yang maha terpuji ya. Sedangkan kelakuannya ini adalah marifat. Rutinitasnya adalah akidah ya. Bagaimana kelakuannya? Dia bisa berbicara dengan pohon kurma ya. Dia bisa beruzlah, dia pokoknya berbicara dengan malaikat ya. Dia menaiki tangga-tangga ya, para ruh-ruh nabi ya. Langit pertama, langit kedua, dia bertemu dengan nabi para arwah Nabi Isa alaihissalam ya. Pokoknya setiap dia naik tangga, dia melihat arwah-arwah para nabi, sampai naik langit ketujuh, dia berhadapan dengan arwah Nabi Ibrahim. Semua itu marifat ya. Itu marifat sahabat beriman ya. Kalau rutinitasnya sehari-hari ini adalah akidah ya. Akidah kita sebagai bagaimana tentang akhlak ya, akidah, iman ya. Itu syariat kita ya, atau rutinitas beliau ya. Tapi kalau sudah tentang kegiatan tentang kebatinan, itu dia sudah berbicara bagaimana dengan malaikat, dengan binatang ya. Dengan secara pandangan, itu pandangannya juga ma'rifat ya. Bagaimana cara memandang beliau? Contoh ya, saat dia pergi berdakwah di mana? Di mana ya, di Taif ya. Di Taif ya, di kota Taif. Beliau sempat dilempari batu ya, telur ya. Itu dia memandang secara marifat ya, kepada orang yang melemparnya, kepada orang yang mencacinya ya. Itu dia memandang secara marifat ya. Cara pandangan beliau ya, pandangan marifat. Atau dia memandang secara kebenaran, atau secara ainul basiro ya. Dia tidak memandang yang melempar, tapi dia memandang bagaimana di dalam diri yang melempar itu. Makanya beliau enggak membalas ya. Tapi kalau beliau memandang zahirnya, memandang hanya artinya wajahnya, pasti beliau akan bersifat seperti manusia seperti kita ya, akan pastinya membalas ya. Tapi karena beliau ini sudah memandang dengan marifat, dengan ainul basiro ya, dengan memandang secara arif billah, apa yang dia pandang di dalam dirinya, itulah yang dipandang ya. Makanya dia tidak membalas ya. Kita ini boro-boro ya, cuma diejekin lewat nama udah ngamuk, padahal belum fisik tuh ya, masih nama doang udah tersinggung. Itulah kelebihannya, itulah kekurangan kita ya. Masih nama saja sudah tersinggung, apalagi kayak beliau ya, sampai disakiti, diludahi ya. Itulah sahabat beriman, dia memandang. Coba kita, bagaimana yang memandang ini adalah kesadarannya ya. Yang memandang adalah basironya. Karena apa? Semua ini adalah penyaksiannya ya. Ini yang akan menyaksikan nanti. Ini yang akan berbicara. Pendengarannya ya, penglihatannya ya, kalamnya. Kita itu udah nggak ada daya dan upaya di sana ya. Nanti ini yang akan bertanggung jawab nih, yang akan memperjelaskan kepada Tuhan ya, kepada Allah tuh ya. Nanti dia akan bercerita telinga nih, oh ini saya dengarnya kayak gini ya. Nanti mulut bicaranya kayak gini, ngaku semua ya. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Dia yang ngaku ini sudah pada kodrat-kodratnya sendiri ya.
Nah, gitu. Makanya dia tujuh ya. Tujuh itu memiliki kodrat, ya. Dia memiliki juga ruh. Ya. Semua 9 ruh, berarti 9 perbuatan manusia. Nah, yang mewakili adalah ruh idofi. Kalau dalam bahasa hakikat, ya. Ruh idofi yang mewakili 9 ruh ini, ya. Atau 9 perbuatan manusia. Nah, jadi inilah yang berkata-kata ini, yang akan bertanggung jawab. Ya. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Tapi kalau masih dalam potensi hakikat, tapi kalau dalam bahasa marifat, ya sesungguhnya siapa roh idofi itu, ya. Nah, inilah yang tidak bernama tadi, yang tidak bernama, yang tidak bisa dijadikan dengan kata zat atau nur atau ya tidak bisa. Ya. Sesungguhnya dia adalah wujud yang ada, ya, yang artinya yang memang sudah ada, ya, tapi dia belum berwujud. Ya. Nah, sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud. Nah, itu yang dikatakan dalam surat Maryam, ya. Dari nur titik wujud turunlah dia. Bagaimana dia turun ke bumi untuk menyaksikan dirinya sendiri. Makanya bagaimana pandangannya ini, kita tetapkan pandangannya biar dia menyaksikan perbuatan. Ya. Jadi yang menyaksikan perbuatannya ini yang akan menyelamatkan kita. Ya. Lalu bagaimana juga pendengarannya ini, harus kita menetapkan pendengarannya. Karena pendengarannya juga ini yang akan menyelamatkan kita. Ya. Begitupun juga if'ilnya. Ya. Gerakannya, kehendaknya, semua sahabat berimannya pulangkan kepada dia. Inilah 7 yang fitro tadi. Inilah yang dikatakan diri fitro, ya, diri yang suci. Ya, makanya kalau sholat lebaran itu 7 kali tujuh takbir, ya. Itu sifat, artinya bagaimana kita sifat memulangkan. Ya. Kalau kita sudah mampu memulangkan, muncullah diri fitro itu, ya, atau dikatakan fitrah, ya, atau dikatakan dalam fitri, ya. Makanya Idul Fitri, ya. Makanya sudah merdeka kita di situ, sudah merdeka karena kita sudah suci di situ, ya. Suci dengan melewati bagaimana ujian-ujian, ya. Ramadan tadi, ya, ini Ramadan, ya. Ramadan ini alam, ya. Ramadan ini alam, ya. Ramadan dan ini alam ini, ya, turun menguji manusia yang dikatakan Ramadin, ya. Ramadin, apa yang bersifat alam, yaitu nafsu. Itu, ya, alam itu, ya, nafsu. Makanya dikatakan Ramadan turun menguji Ramadin untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Atau dikatakan kadarullah, atau kadarnya Allah, atau dikatakan kesadaran Allah. Gitu, ya, itu yang kita cari. Makanya yang kita puasakan adalah keakuan, ya. Itu keakuan itu yang kita harus hindarkan tuh, ya. Kita harus hindarkan bagaimana penglihatannya, bagaimana pendengarannya, bagaimana tentang hatinya, bagaimana tentang bicaranya atau kalamnya, ya. Semua yang kita puasakan. Jangan ada terlintas keakuan kita memiliki di situ, mengakui. Ini kan sifat manawiyah, ya, atau yang katakan ma'ani, yang memang tidak bisa, yang saya sampaikan tadi, ya, yang saya baru jelaskan tadi, yang tidak bisa kita memiliki, tapi kita harus cukup mentajalikan, ya. Tapi tidak bisa kita mengakui atau memiliki, cukup kita mentajalikan, ya, seakan-akan Allah yang melihat, ya, Allah yang mendengar, ya, Allah yang berbicara, Allah yang melihat, ya, Allah yang hidup, ya, semua dia. Ini yang kita harus kejar di bulan Ramadan, ya. Makanya turunlah Lailatul Qadar itu. Kalau kita sudah memang pantas sebagai orang yang memang pantas
diturunkan Lailatul Qadar dalam diri kita, itu sahabat beriman luar biasa. Ya. Semua pada tunduk kepada kamu tuh, alam semesta ini. Ya. Semua pada tunduk. Nggak ada yang bersuara. Ya, nggak ada yang bersuara lagi tuh. Semua pohon diam. Ya. Jangkrik yang tadi lancar berkericik, udah diam tuh. Ya. Angin pun akan menghembus, tidak panas, tidak sejuk. Ya. Bulan yang berkedip akan diam. Ya. Semua diam, alam semesta ini diam. Angin tidak akan menghembus untuk menggoyangkan daun. Ya. Semua diam. Ya. Masya Allah, ya. Nah, karena apa? Karena situ sudah kita menjadi qadarullah atau kesadarannya Allah. Ya, sehingga alam semesta ini sudah memandang kita adalah Robil Alamin. Nah, tentunya kalau orang sudah begini, pastinya kalau sudah lewat bulan Ramadan, usainya bulan Ramadan, pasti dia akan terbiasa membawa kegiatan yang tadi dilakukan, akan terbiasa membawa sampai seterusnya untuk menyumpai bulan Ramadan tahun depan, nanti tahun depan, pokoknya tahun depan. Sampai dia menemui ajalnya. Ya, tidak berarti putus bulan Ramadan, putus sholat, putus bulan Ramadan, putus ngaji. Ya, berarti kita cuma ikut-ikutan di situ. Makanya puasa ini hanya diserukan untuk orang-orang yang sudah ada ilmunya. Ya, dia tidak seru Allah tuh. Allah nggak nyuruh kita begini. Hai orang Islam berpuasa kamu enggak. Ya, hai orang-orang yang baik berpuasa kamu enggak. Melainkan Allah mengatakan hai orang-orang yang sudah amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihimkus syiyam. Ya, syiyam itu puasakan diri. Ya, diri bukan diri kita ini. Ya, kalau syaratnya syarat artinya rukun syaratnya, syariat bagi kita lapar dan dahaga. Ya, tapi apa yang disiamkan? Ya. Yang disiamkan adalah diri atau dirinya itu yang di dalam diri kita, atau dikatakan nafsahu. Ya. Apa itu Lailatul Qadar? Ya, qadar, kesadaran. Gitu ya, kesadaran. Lailatul Qadar itu bukan bentuk kayak sosok bintang yang jatuh, bukan. Itu kesadaran. Makanya saya katakan lagi, beriman dan berkeyakinan kepada Allah, semua dalam tujuan, artinya dalam tujuan menuju kepada Allah, jangan keluar dari diri kita. Itu aja kuncinya. Ya, karena memang di surat Al-Fatihah sudah menerangkan ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas, ada nas di situ, ada din di situ. Ya. Itu adalah diri wujud. Ini yang dikatakan sir. Ya. Sir atau wujud bagi diri kita. Ya. Ihdinas manusia. Ya. Mustaqim artinya yang tersirat. Yang memang wujud itu tidak terlihat tapi ada. Mustaqim artinya kepemilikan Allah. Berarti tidak ada jalan yang lurus tuh, udah nggak ada tuh di luar itu. Ya, udah nggak ada. Inilah menimbulkan kata dengan kata la ilaha illallah. Udah nggak ada tiada Tuhan lagi tuh. Ya, udah nggak ada Tuhan ya. Nggak bisa lagi kita bandingkan diri kita dengan yang lain. Ya. Kita bagaimana hanya cukup mengimani dalam perbedaan. Ya. Karena apa? Satu manusia, satu pertanggungjawaban. Ya. Satu manusia, satu pertanggungjawaban. Tidak ada yang mampu menyelamatkan, kata Allah, saya sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya saya Allah dan tidak ada yang mampu menyelamatkan, hanya saya sendiri. Ya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan, hanya dirinya sendiri. Ya, tidak ada, mau keluarganya, mau hartanya, mau anak-anaknya, nggak ada. Ya, nggak ada. Cuma dirinya sendiri. Ya. Karena satu manusia, satu kodrat, satu pertanggungjawaban. Ya.
kodratnya banyak, ya. Kodratnya banyak tuh, berbeda-beda pada Adam, ya. Tapi wujudnya hanya satu, yaitu hidup, ya. Hidup atau dikatakan nyawa, atau dikatakan hayat, semua tuh wujudnya satu tuh. Kodratnya cuma dia berbeda-beda kepada Adam, ya. Ini sifat mu'at, ya. Atau dalam dikatakan tentang bagaimana perbedaan tadi, ya. Sudah jam 11 Bunda Nevi. Oh iya. Subhanallah. Makasih Bang hamba Allah, berkah selalu ilmu-ilmu yang disampaikan kepada Ya, sama-sama Kak Nevi. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang Penatula. Semua kita Lalu bisa Bang hamba Allah besok jam 6 waktu Jakarta ada waktu, silahkan ya. Ya, iya. Iya, besok cuti ya, besok cuti. Ya, insya Allah apa jam 5 buka komal. Di sana jam 7 mungkin ya. Udah. Iya, jam 7 di sini. Berkah selalu Bang hamba Allah, juga teman-teman semuanya. Silakan Alan. Iya, sama-sama Bang Baria, sama-sama. Insya Allah kita sebagai artinya khalifahnya Allah, ya. Artinya memang Allah sudah memilihkan kita semua yang mendengar, dan semua ada di sini sebagai artinya khalifahnya Allah untuk bagaimana kita sebagai cahayanya Allah, ya, meluruskan, ya, memiliki kesadaran untuk para umat sekalian alam semesta, ya. Amin. Untuk juga diri kita sebagai cahaya diri kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, dan semuanya, sahabat beriman. Amin. Biar alam semesta ini terjaga, ya, sahabat beriman. Amin. Ya, mungkin Bang Alan, silakan Bang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعجالة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأبوال عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله.